Baik, Bapak Ibu semua, kita mulai ya. Jadi ini memang kalau bicara agenda intinya tinggal tanda tangan saja. Tapi karena notaris terakhir confirm dia bisanya nanti siang, saya kira kita bisa mengisi waktu dengan beberapa hal yang saya kira juga cukup penting untuk disampaikan di hari ini. Ya, misalkan nanti sekitar mungkin jam 10-an itu saya sengaja mengundang dari RCC Law Office ya, berkenaan dengan pemaparannya soal sengketa tanah yang terjadi pada umumnya lah ya, bukan kita bicara spesifik pertama saja tapi pada umumnya, sekaligus antisipasi dan upaya-upaya pencegahan gitu ya. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa untuk mengawali saya kira perlu disampaikan berkenaan dengan asal usul pertama gitu ya. Jadi pertama itu adalah perumahan, tadabbur dan amal Al-Qur'an. Ide ini tercetus ketika saya dengan Ustadz Ferry ketemu di sekolah Zat Islamic Play School ya. Kebetulan salah satu putra saya sekolah di sana, dan setelah itu akhirnya ketemulah ide tersebut gitu ya. Sebagai sebuah perumahan, saya kira ini bicara secara umum bahwa kita semua membutuhkan adanya hunian ya, hunian yang kita miliki secara permanen, dan di sanalah kemudian kita ya barangkali bicara tumbuh kembang anak dan lain-lain gitu ya, setelah memiliki penghunian yang permanen tadi. Hanya kendalanya adalah bisnis perumahan ini masih didominasi oleh, bahasa saya itu, kumpulan uang gitu ya, sehingga yang bisa mengakses ke sana rata-rata harus dengan akad-akad riba. Ya, karena akad-akad riba ini kan memang jualan uang. Mereka mengambil untung dari cara meminjamkan. Di sisi yang lain, resiko bisnis yang ada di perumahan, hampir-hampir lembaga keuangan syariah pun tidak berani masuk secara langsung. Terakhir kabarnya BNI Syariah sudah siap dengan ready stock. Tapi setelah join sekarang menjadi BSI, saya kira udah lenyap lagi tuh. Karena memang resikonya tinggi gitu ya. Ini nanti susunan penempatannya, ikhwan nanti kalau sudah tidak muat ini bisa kemari, ada kursi di sana bisa diambil. Nanti umahatnya bisa mungkin ke belakang lagi ya. Ada 2 ruangan di belakang, nanti bisa ditempati juga. Ya, jadi secara bisnis akhirnya untuk kita yang barangkali di segmen yang sebutlah hanya mampu menyisihkan 1 juta per bulan gitu ya. Ini kita buat rata-rata saja. Hampir-hampir tidak terbayang kita bisa punya rumah dengan cara yang halal. Ya. Belakangan ini Ikhwan banyak juga memunculkan skema-skema halal. Tapi masih mahal. Mulai dari DP-nya gitu ya. Cicilannya gitu ya. Ya akhirnya bisa dibilang memiliki rumah dengan cara halal dan sesuai dengan ya segmen rata-rata orang gitu ya, menjadi sangat sulit ya. Dan memang di bisnis ini rata-rata investor itu berhitung secara ini saja, secara linear saja ya. Artinya uang yang diinvestasikan bisa kembali dengan nominal yang lebih besar, dengan hitung-hitungan yang memang secara umum bisnis ini memang menjanjikan untung itu. Tetapi ya resikonya juga tinggi. Ditambah kalau bicara cicilan, memang jangka waktu yang panjang itu yang seringkali menjadi persoalan buat para investor untuk masuk ke situ. Nah, kami di Riba Crisis Center itu sebetulnya bukan hal yang baru gitu ya, karena sejak sekitar mungkin 2015 kita sudah mulai concern ke perumahan tersebut, karena memang ini bicara solusi yang bisa kita berikan kepada setiap orang yang memang ingin memiliki rumah secara halal tadi gitu ya. Hanya memang sumber dayanya belum mengkristal. Nah, baru-baru ini saja, lebih kurang di akhir 2020 kemarin, kita men-take over perumahan Grand Mulia Kalisuren ya. Satu pemukiman yang 3 tahun itu mangkrak ya. Persoalan developer rata-rata sama lah, cash flow-nya habis, uang kemana-mana ya. 3 tahun lebih mangkrak, kemudian kita akuisisi PT-nya. Jadi secara kepemilikan saham kita dominan, sehingga karena perumahan itu izinnya atas nama PT dan sertifikatnya sudah atas nama PT, bisa dikatakan secara penuh kami pegang kendali. Ya,
ya. Lalu dengan menempelkan, ini kan bicara bukan sekedar kita mau jualan rumah dan selesai di situ, ya. Kami ingin bahwa perumahan ini juga menjadi bagian dari pergerakan di Indonesia tanpa riba. Karena kalau sekedar jualan rumah aja sih, saya kira ya sudah begitu sajalah gitu ya. Kami ingin berharap ini ya menjadi bagian dari menjawab persoalan di Indonesia tanpa riba tadi ya, yang memang sudah mengkerucut. Kalau kita bicara solusi individunya ya tinggal sabar saja. Mau punya ini itu, nggak punya uang, sabar sudah. Ya. Tapi solusi kolektifnya ya tahun. Ya. Sesuatu yang boleh jadi hampir kita lupakan prakteknya ya. Kalau ya kita hampir lupakan prakteknya. Mungkin kalau materinya sih setiap periode mungkin kita terima itu ya. Saya kira mungkin juga sudah khatam lah kita ya materi-materi tentang tahun itu. Cuma memang secara implementasi masih terkendala, saya kira mungkin caranya gitu ya, seperti apa bentuknya dan yang lain-lain yang secara konkret bisa mengoperasionalisasi semua dalil yang kita ketahui tentang tahun itu ya. Bukti bahwa tahun kita masih kurang ya diantaranya adalah mendominasinya lembaga-lembaga riba ya. Lembaga-lembaga riba itu adalah bentuk nyata dari kegagalan tahun kaum muslimin ya, sehingga akad-akad sosial, akad pinjaman itu ya menjadi dikomersilkan. Kalau kita ditanya sekarang kenapa lembaga-lembaga riba itu bisa mendominasi, secara tidak sadar ya sebetulnya uang-uang kita juga kan yang ada di sana, yang dengan sendirinya mendukung praktek itu. Karena kita untuk menyimpan dalam bentuk, ini kalau bicara simpanan itu kan uang yang belum terpakai. Kalau bicara tahun, ada orang yang membutuhkan uang, maka uang yang terpakai tadi bisa saja kita pinjamkan. Disitulah bentuk simpanan kita. Yang itu dilakukan oleh lembaga-lembaga riba dengan cara mengkomersilkan pinjaman tadi tuh. Ya, memang di satu sisi kita punya PR soal amanah juga gitu ya. Jadi di satu sisi soal tahun, di sisi yang lain ini memang juga soal amanah gitu ya. Sering dan banyak juga keluhan bahwa uang-uang pinjaman tanpa riba malah tidak kembali ya, sementara pinjaman riba itu beredar terus gitu ya, karena yang pinjaman tanpa riba ini nggak ada kolektornya nih. Nah, balik lagi kepada ya perumahan ini. Jadi kita mau branding itu bukan hanya branding ya, tetapi juga ya betul-betul ingin mengimplementasikan ta'awun di pemukiman kita. Makanya kita sebut dengan hunian ta'awun. Hunian ta'awun. Satu tuh, hunian ta'awun. Kita singkat saja niat ya, hunian ta'awun. Yang kedua adalah implementasi dari ya tadabbur dan amal Al-Qur'an itu. Tadabbur dan amal Al-Qur'an. Ya, jadi perumahan tadabbur amal Al-Qur'an singkatnya pertama ya. Jadi pertama niat. Ya, itu yang kita dapatkan di dalam pertama kali dalam hadis arba'in itu kan soal niat. Jadi balik lagi, saya ingin ya kita semua berharap ayo luruskan niat kita bahwa perumahan ini tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan keluarga saja. Kalau sekedar di situ, saya kira faedahnya menjadi sangat kecil gitu ya. Kita berharap setelah kita huni, sebetulnya yang paling penting di situ. Maka konsepnya jual hunian, bukan jual rumah. Kita ingin menempatkan secepat mungkin orang supaya sumber-sumber daya yang ada di situ tidak mubazir gitu ya. Karena 3 tahun mangkrak begitu akhirnya rusak saja bangunan. Minimal tiap bulan saja kami harus motongin rumput tuh. Ya. Makanya kemudian kita tawarkan dengan konsep yang ya saya kira bisa diadu lah. Mau cari yang penawaran begini nggak akan ketemu. Karena penawaran-penawaran atau biasanya bisnis yang berkaitan dengan ini memang masih menghitung resikonya sehingga ya masih tinggi lah ya. Pertama kita tawarkan dengan harga yang saya kira kalau dibandingkan di wilayah ya sekitar luas tanah 84 itu hampir-hampir mungkin sudah tidak ada. Paling kecil itu rata-rata mereka pada umumnya kan 60 luas tanah tuh ya, paling mentok 72 gitu ya. Kemudian dengan harga 180 juta boleh juga dicari ya daerah sekitar sana. Rata-rata sudah di atas 200 juta semua. Dan yang lebih spektakuler lagi saya bilang begitu karena kita tidak membedakan harga cicil dengan harga cash ya. Jadi mau itu dicicil berapapun harganya tetap 180 juta yang saya kira tidak akan mungkin bisa disaingi oleh pebisnis ya yang berkaitan dengan rumahan gitu ya, developer. Kalau orientasinya mereka hanya sebatas jualan rumah ya.
Jadi harga cash dengan harga kredit sama. Konsepnya kenapa kita bilang cicil suka-suka? Karena memang teman-teman nanti penghuni ini mereka menabung. Jadi bukan mencicil. Ya, formulir ini nanti akan dibuatkan rekening tabungan atas nama Bapak Ibu semua. Ya, atas nama Bapak Ibu semua, dan setelah itu sudah bisa menabung. Ya, jalan menabung. Dan komitmen kami memang setelah hari ini maksimal 2 bulan Bapak Ibu semua sudah bisa menghuni di sana semua. Insyaallah ya. Jadi udah mulai kita persiapkan untuk bangunan dan seterusnya. Karena memang harus direnovasi. Jadi balik lagi, kalau kami sekedar mau jualan rumah DP 15 juta itu nggak akan keburu lah. Ya, sebagai informasi saja, kami dapat penawaran untuk mesin pemasangan air itu paling murah itu 7.500.000. Nggak tahu kalau nanti Bapak Ibu semua ada informasi yang lebih murah lagi, ya bisa hubungi kami ya. Jadi untuk masang airnya saja udah 7,5, udah separohnya, udah 50%. Baik, jadi balik lagi, pertama niat ya, perumahan tadabbur dan amal Al-Quran, hunian ta'awun. Kami berharap setelah kita semua bertempat tinggal di sana, kita bisa menjawab ya di antara banyak persoalan yang datang karena ekonomi riba hari ini yang mendominasi. Ya, makanya di antara kegiatan kami itu kan, misalkan di tempat ini kita menggandeng ya prinsipal produk gitu ya, supaya kegiatan ekonomi itu nanti bisa berlangsung setelah kita semua menghuni di sana. Jadi itu barangkali sekilas tentang asal usul pertama ya. Dalam hal ini memang kita berharap juga ini menjadi sebuah doa, karena setelah pertama tentu akan ada kedua, ketiga dan seterusnya. Dan saya sendiri secara pribadi meminta Ustadz Ferry untuk betul-betul concern juga untuk penulisan bukunya. Ini kan babnya baru selesai di Al-Fatihah, sehingga mudah-mudahan setelah 114 surat itu sudah jadi buku ya, bersama itu pula implementasinya bisa terus membimbing kita di perumahan kita ya, insyaallah begitu ya. Sambil menunggu nanti dari RCC Law Firm, barangkali Ustadz Ferry ada yang mau ditambahkan? Ada? Belum. Udah, belum. Kita buka pertanyaan saja dulu ya, berkenaan dengan apa saja yang barangkali Bapak Ibu semua ingin ketahui. Dan saya juga menulis di grup ya, meminta pengertiannya bahwa setelah hari ini kami mau fokus pembangunan. Jadi tidak ada lagi pertanyaan yang berkaitan dengan di luar itu, tidak ada. Ya, karena 2 bulan itu waktu yang sangat pendek. Ya, dan biar kami bisa selesai fokus di sana. Ya, itu barangkali silakan kalau mau ada pertanyaan. Ya, Bapak dulu silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Mustaqim Pak dari Tanjung Priuk. Barangkali udah pernah ada yang menanyakan, cuma saya mungkin nggak banyak. Yang pertama, saat kita nanti mau balik nama, Pak, Ya. itu menunggu lunas atau sebelum lunas balik nama kemudian dipegang ya oleh developer atau bagaimana? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah yang direnovasi itu apa saja Pak ya? Misalnya yang rusak, genteng-genteng yang bocor dan lain-lain. Apakah termasuk saluran air, Pak? Saluran air di tepian ini? Itu yang kedua. Yang ketiga, ini program luar biasa Pak ya. Saya juga banyak teman-teman yang tertarik gitu ya. Maka pertanyaannya, setelah tahapan pertamanya rampung Pak ya, kan masih ada lahan kosong itu Pak. Tahapan berikutnya kapan gitu Pak ya? Mengingat banyak yang pengen mengetahui, banyak yang berminat. Itu aja, cukup 3 dulu. Baik, Pak. Jadi pertama berkenaan dengan kepemilikan, ya. Ini saya jelaskan dulu keamanannya gitu ya. Bahwa 50% kepemilikan itu ada penempatan. Nah, 50% lain tinggal bicara surat-surat. Nah, terkait dengan surat-surat, sertifikat itu kan masih di bank, ya. Yang kita memiliki posisi tawar akan pecah surat setelah lunas. Jadi tidak nunggu semua. Satu lunas pecah, begitu. Ya, dan itu menjadi tanggung jawab kami secara penuh
bahwa Bapak Ibu semua setelah lunas akan menerima pecah surat sertifikat hak guna bangunan atas nama yang ada di rekening ini. Ya, makanya konsepnya menabung. Kita tidak terima cicilan itu, masuknya ke bank. Kita tidak terima. Ya, sebagai bentuk saya kira juga rasa aman juga. Ya, Bapak Ibu semua tinggal gampang saja kalau mau tarik, walaupun ini kalau bicara penarikan juga kan kesepakatan, ini rekening bersama. Jadi kami tidak mungkin tarik itu kecuali kami sudah memberikan kopi surat atas nama yang ada di rekening. Nah itu, jadi pecah suratnya terjadi ketika Bapak Ibu semua sudah lunas. Ini juga bentuk pengamanan kan, karena ya kita bicara hari ini memang kalau mitigasi, ya kita harus berpikir hal-hal yang paling buruk. Baik dari sisi Bapak Ibu sebagai konsumen ataupun kami sebagai developer. Maka kemudian pecah surat dan balik nama hanya dilakukan setelah lunas. Karena Bapak Ibu semua sudah menempati, ya 50% kepemilikan itu sudah Bapak Ibu semua pegang ya dalam penempatan tadi. Jadi setelah lunas baru pecah surat. Nah kemudian yang kedua, renovasi yang kami janjikan adalah layak huni. Ya sebetulnya konsepnya memang ini kayaknya sih jual tanah. Karena bangunan ini kan tidak bisa kita samakan ya. Jadi kami berharap ayo kita berlapang-lapang dada, bermaklum-maklum lah. Yang layak huni itu artinya tidak bocor, ya kemudian standar asli rumah itu bisa dimiliki ya, standar asli atau bangunan aslinya. Jadi di situ kalau bicara saluran air, saya kira ini kan kebutuhan mendasar yang pasti juga akan kita buatkan. Contoh yang paling gampang, di sana sudah ada speed tank. Tapi karena speed tanknya terlalu dangkal ya, kita gali lagi tuh. Salah satu di antara pekerjaan renovasi yang kita akan lakukan yang sudah pasti gitu ya. Listrik, air, sama renovasi tadi bocor-bocor dinding, tembok gitu ya. Sama tadi speed tank tadi. Ya, artinya di situ saya kira juga dengan sendirinya saluran air kita mungkin buat. Ini saluran air karena PR-nya ini pembuangan akhirnya ya. Ini yang harus kita selesaikan dengan masyarakat ya. Kabarnya sudah ada satu titik pembuangan yang sudah dibebaskan, tapi itu yang mau kita telusuri lagi ya, sehingga minimal pembuangan itu bisa kita pusatkan dulu di speed tank ya, karena sudah kita dalami. Nah tinggal bicara tahapan-tahapan lainnya termasuk jalan yang layak jalan itu ya, itu juga akan kita siapkan ya. Jadi standar hunian yang kira-kira nyaman lah di hunian awal gitu ya. Nah, kedepannya apa yang menjadi kekurangan-kekurangan itu saya kira bisa kita bicarakan. Ya, gampangnya begini. Kalau saja kita bisa menghilangkan, ya saya akan selalu mengulang-ulang ini ya. Kalau saja kita bisa, kami developer bisa menghilangkan keuntungan jualan tempo, maka hal-hal lain yang berkenaan dengan yang kecil-kecil tadi, saya kira tidak ada yang lebih tinggi dari itu ya. Bisa kita bicarakan. Ya, makanya pertama niat. Ya. Nah, yang pertanyaan ketiga. Hari ini saya dan Ustadz Ferry sedang mencoba menarik perhatian sohibul mal. Di antaranya misalkan, kami akan bilang bahwa kita jualan rumah dalam kurun waktu 2 pekan, kurang dari 2 pekan sold out. Ya. Dan kami lagi mencoba juga mendeskripsikan tentang bagian keuntungan selain dari hanya jualan rumah saja. Ya, itu yang juga lagi kami lakukan, sehingga kalau bicara pengembangan berikutnya tentu ini membutuhkan pendanaan. Kalau yang sekarang bisa kita berikan itu, ya karena rumahnya sudah ada. Kita tidak mulai dari nol. Kalau yang lahan sisa lebih kurang 2 hektar di belakang, itu kan butuh perapian dan seterusnya, mulai dari nol lagi. Sehingga kita membutuhkan funding yang hari ini lagi kita konsolidasikan, misalnya melalui tadi perbankan syariah. Ini kan kerjasama funding sebetulnya. Kita memberikan posisi tawar, kita sebagai pihak yang menunjukkan bahwa funding jalan. Ya, bank itu sebetulnya kan lembaga bisnis. Kalau sudah demand-nya kelihatan, supply-nya pasti datang. Nah, demand ini yang lagi kita konsolidasiin. Ya, bank itu kalau udah funding, berikutnya pasti lending. Ya, artinya nanti di antara bentuk-bentuk kerjasama kita juga di antaranya membuka diri dengan lembaga keuangan syariah, tentu yang mau mengikuti pakem-pakem muamalah yang ya kita yakinilah kira-kira begitu ya. Kemudian investor yang ada di luar sana, ya di perorangan-perorangan. Sehingga ketika ini sudah berjalan dengan baik, kelihatan progresnya, ya akan semakin cepat tentu. Lahan-lahan yang bukan hanya ada di sana, di tempat-tempat lain pun saya kira bisa kita lakukan hal seperti ini. Karena ini sebetulnya kan merubah mindset bisnis perumahan. Yang hari ini
masih mengincar untung di jualan rumah saja, sehingga berbiaya tinggi. Ya, jadi dengan konsep ini setiap investor akan punya ya view baru berkenaan dengan potensi ekonomi yang sebetulnya bisa terus berjalan secara bisnis ketika rumah-rumah tersebut sudah dihuni. Ya, kita sudah satu pemukiman, satu perumahan, semua pasti makan nasi. Contohnya begitulah. Kenapa nggak kita konsolidasikan belanja berasnya? Nggak akan jadi lebih mahal, malah jadi lebih murah. Karena nanti kemudian kita langsung nanam sendiri. Kita akan langsung produksi sendiri. Kira-kira begitulah. Itu baru dari sisi itu saja. Kira-kira itu gambarannya untuk kalau bicara kapan yang lebih siap mungkin yang di Citerep. Ya, sudah ada perumahan yang sudah seperti kita ini sudah terbangun mangkrak. Nah, ini sudah kontraknya sudah kita terima sekitar ada 30 sampai 40 unit yang existing. Hampir sama. Yaitu di Citerep. Ya, saya kira begitu. Jadi untuk umahatnya, ibu-ibunya nanti agak mundur ke ruangan sebelah ya, karena mungkin nggak muat tempatnya. Jadi kursi bisa diambil di sana, ada buat lesehan juga. Begitu. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Mbak, tadi Mbak masuk dulu ya. Yang belakang dulu tadi. Oke, ya silakan. Ntar gantian. Ya. Teknis ke cicilan atau penampungan. Ya. Untuk yang gelombang kedua kemarin yang 12 unit kan ada beberapa yang DP badan tapi dapatnya yang gitu kan. Ya. Jadi kita dapat keringanan 3 bulan. Ya. Nah, untuk cicilan pertama atau tabungan pertama yang 300 minimal itu dengan yang cicilan DP tambahan itu Ya. akan bersamaan setelah ini atau gimana, sehingga kita punya 2 tanggung jawab dulu gitu. Ya. Jadi utamakan DP-nya, selesaikan dulu. Ya, karena konsep yang nabung tadi dilakukan setelah DP selesai. Ya, jadi memang anggaplah ini rezeki juga lah buat yang mendapatkan opsi cicil 3 bulan gitu ya. Karena awalnya kami betul-betul hanya bagi yang mampu saja. Tapi karena memang kita ingin ini dilakukan sesegera mungkin bersamaan begitu, sehingga yang sisa unit ini kita berikan secara lunak. Jadi 3 bulan pertama tadi dicicil tetap untuk menyelesaikan DP. Baru kemudian menabungnya dilakukan setelah DP selesai. Gitu. Ya Pak, silakan. Assalamualaikum. Saya Heru. Ya. Saya mau tanya, kemarin kan saya survei ke lokasi, saya kan dapat di B17. Nah, di sebelahnya itu ada Hook ya berarti dia. di Hook, Ya. ada yang berpenghuni. Dan di situ juga kebetulan ada teman kantor saya di Blok C. Yang sudah menghuni. Ya, sudah dari 2019. Oke. Jadi menurut dia permasalahan untuk penggalian Jalan, air. sumur itu yang lama itu ya, yang sudah sebelumnya? penghuni yang lama itu sama ininya dimainkan. Jadi yang seharusnya dari developer dapat 20 meter ya. Iya, dalam gitu ya. Dalamnya 20 meter. Ternyata belum sampai 20 meter, hanya 10 meter. Ya. Udah keluar air di stop. Ya. Yang penting dipoto udah keluar air katanya. Ya. Ternyata belum sampai. Ya. Nah, jadi pada saat musim kemarau Kering. kering. Ada kejadian juga begitu? Kejadiannya. Ya. Jadi yang penghuni yang blok C itu yang lama. Ya. Dia cerita seperti itu. Jadi kalau bisa nanti pada saat pengumuman itu diawasin katanya. Agar memang kalau memang benar-benar dari pihak ini Ya. 20 meter ya 20 meter karena Ya. yang sudah dia dimainkan, jadi nggak sampai 20 meter dia sudah stop. Yang Ya. penting sudah keluar air di Ya. foto katanya. Karena nggak diawasin. Ya. Nah, jadi nanti setelah musim kemarau nggak keluar air, jadi kami akhirnya mereka itu Berulang. Baik. Yang Jad- kedua, Ya. masalah itu kemarin kan yang sebelah rumah itu cerita sama saya. Kalau yang di B17 itu ternyata sudah punya orang Tanah Abang. Ya. Nah, itu gimana nanti bisa sengketa sama Bapak Ya. katanya. Ya. Coba ditanyakan sama ini biar jelas Ya. supaya nggak ada masalah ke depannya kata dia gitu ya. Ya. Itu. Mohon. Baik. Pertama soal air tadi yang kami sudah terima dari kontraktor 7,5 itu dia pakai mesin. Bedanya tenaga mesin sama tenaga manusia, tenaga mesin itu standar
Ya, jadi settingan kedalaman sudah pasti sama dan sesuai dengan kedalaman yang dikontrak. Kalau yang settingan perorangan, ya dia manual dengan insting dia sendiri, dan tadi ada mungkin timbul motif-motif yang ketika itu dilakukan kan kontrolnya juga tidak ada. Jadi yang nanti kita gunakan ini, dia gunakan mesin rata-rata 20-30 meter kedalamannya. Ya, jadi dari sisi itu insya Allah bisa tercover lah, terjawab ya, untuk termasuk antisipasi kalau terjadi kering tadi. Sebetulnya kedalaman juga akan mempengaruhi kualitas air. Kalau yang seperti di kantor pemasaran, saya kira itu dangkal lah itu ya, tidak terlalu dalam lah itu. Itu juga tenaga perorangan waktu itu memang sengaja kita coba, itu aja kita menghabiskan 8 juta tuh untuk yang di kantor pemasaran gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ini yang mau kita bahas hari ini dan yang kita langsung jawab sebagai antisipasi tadi pertanyaan soal sengketanya ya. Jadi kalau bicara soal kepemilikan, kalau tadi bicara itu punya tanah abang segala macam, ya tinggal kita tanya saja apa bukti kepemilikannya. Ya, karena nggak usah di tanah yang sekarang kita akuisisi, yang memang dari developer lama meninggalkan sengketa tadi. Di tanah-tanah yang kita beli secara aman pun, tiba-tiba ada orang datang, Pak, itu rumah saya. Sama juga, kita tanya apa bukti kepemilikannya. Ya, jadi kalau yang tadi dibilang punya tanah abang, boleh jadi dia sudah DP, itu saja sama developer lama. Dan uang masuk itu rata-rata tidak masuk ke perusahaan, masuknya ke individu. Yang itu sudah kita selesaikan di tahap awal. Kita sudah mengumpulkan konsumen lama, kalau memang ada 1-2 yang tidak ikut, ya memang karena mereka tidak ngegrup saja. Kita sudah membuat kesepakatan, kami berjanji mengembalikan refund uang-uang mereka, asalkan mereka mengikuti cash flow-nya dan aturan kita. Ya, karena kalau di posisi mereka sekarang, mereka udah bisa dikatakan sebagai pihak yang menjadi korban dari developer lama. Uang masuk tapi nggak terjadi transaksi jual beli secara sah. Kalau secara hukum, memang kan dia harus ada pengikatan jual belinya minimal, seperti yang akan kita lakukan nanti siang. Itu bukti otentik sebelum nanti pecah surat. Bukti otentik kepemilikan sebelum pecah surat. Jadi kita gampang saja, tidak perlu dihadapi dalam pengertian kita menjawabnya, udah langsung suruh ke developer, langsung ke kami saja. Tinggal mereka tanya apa bentuk kepemilikan, kalau memang itu diakui, kemudian kita tunjukkan yang menjadi bukti kepemilikan kita yang dikeluarkan oleh developer. Jadi Bapak Ibu semua urusannya dengan kami, developer. Sehingga ketika ada yang ya melakukan klaim-klaim berkaitan dengan kepemilikan unit Bapak Ibu, tinggal dialihkan ke kami ya, supaya ini konfliknya nggak perlu terjadi secara orang-orang yang tidak berkepentingan lah, kira-kira gitu. Karena kami juga membutuhkan verifikasi terhadap uang-uang yang katanya mereka sudah masuk itu ya. Jadi konflik itu sudah pasti mungkin saja terjadi ya. Tadi pengakuan tadi, tinggal bicaranya apa buktinya dan kita tunjukkan yang menjadi bukti kita. Jadi ini diantara bentuk rasa aman yang kami ingin berikan ya. Karena kalau kita bicara PPJB saja, hari ini untuk PPJB setiap akta kami harus mengeluarkan 1.500.000. Kalau ngurus sendiri lebih kurang 2 juta. Kenapa kita paksakan itu di awal? Karena yang paling penting dari kepemilikan itu adalah bukti kepemilikannya ya. Yang 112 rumah yang sudah tanda tangan dengan bank saja, itu tidak pegang apapun selain perjanjian kredit. Ya, sehingga bisa dikatakan selama ini dan mungkin 5-10 tahun ke depan, orang-orang tersebut mencicil tanah orang. Ya, mencicil tanah kami, kira-kira begitulah. Karena mereka tidak pegang apapun selain perjanjian kredit. Ya, makanya balik lagi kalau bicara kepemilikan ya, surat kepemilikan tanah ada di sertifikat dan turunannya ya, AJB, PPJB dan seterusnya gitu ya. Silakan pertanyaan. Saya lihat di WA Group hutang pengembang sebelumnya adalah 8M, 8,5. 8,5. Ya. 8 Nah, setelah saya hitung-hitung Ustaz, Ya. DP 15 dan 30 juta Ustaz. Ya. Itu hanya 705 juta Ustaz. Ya. 705 juta ke 8 miliar sangat jauh Ustaz. Iya. Nah, bagaimana yang pertanyaan
kapan BP untuk pengembang gitu lah. BP aja masih jauh gitu, Baik. apalagi keuntungan. Baik. Nah, terus bagaimana komitmen pihak Ustadz pengembang Ya. bahwa pihak pengembang nggak one prestasi terhadap pihak bank gitu lah. Karena Ya. kalau one prestasi kayak pengembang-pengembang sebelumnya gitu lah. Ya. Nggak jauh beda gitu. Ya. Baik. Bisa kasih contoh nggak pengembang yang antum maksud kayak apa terjadi one prestasinya? Enggak, ini kan belum tahu sih. Kan Oh, ini baik. takutnya Secara umum, baik. Ah, Jadi pertanyaan pertama, mudah-mudahan juga menjadi pertanyaan yang berfollow up. Ayo dikuatin nabungnya, itu akan membantu kami. Ya, sadar sendiri bahwa ini semua kalau bicara kurang ya pasti kurang. Kemudian yang kedua, bahwa masalah ini tidak kita bebankan kepada penghuni. Ini kan masalah kolektif ya. Kenapa kemudian kita kejar juga kepemilikan sementara dalam bentuk PPJB itu? Itu untuk menjawab pertama tadi supaya kalau terjadi one prestasi Bapak Ibu semua sudah punya pegangan kepemilikan. Itu sah, ini notaril. Ya, jadi PPJB itu separuhnya dokumen kepemilikan lah kira-kira gitu. Bahkan kalau pahitnya tidak perlu kami developer tidak ada, itu nggak perlu tanda tangan kami lagi. Ya, memang PPJB ini PPJB bersyarat. Kalau kami memang masih ada, itu nanti kita AJB ulang. Tapi kalau kami sudah tidak ada, dalam pengertian seperti yang terjadi sekarang, tiba-tiba developernya hilang. Ya, apapun bisa terjadi kita di kemudian hari. Nah, dengan PPJB hari ini sudah cukup. Ya, itu. Jadi antisipasi one prestasi diantaranya dengan dokumen kepemilikan dan penempatan. Nah, kemudian yang terjadi pada developer pada umumnya, pertama, rumah sertifikat itu belum atas nama developer. Ya, seringkali hanya kontrak saja dengan pemilik tanah, lalu belakangan hari pemilik tanah komplain tuh. Ini apa-apaan, sudah ada banyak transaksi dibangun, dia belum terima apa-apa. Seringkali begitu. Karena masih ada gap antara pemahaman hukum dan pemahaman syariah di masyarakat kita. Kalau pemahaman syariah, serah terima saja sudah memindahkan kepemilikan, itu jual beli tanpa harus ada uang. Makanya salah satu permodalan dalam Islam pun diantaranya kita bisa membeli sesuatu dengan tempo dan menjualnya secara cash. Modalnya percaya doang. Itu sudah sah kepemilikan. Seperti misalkan secara urf, Bapak Ibu setor DP ke kami, lalu kami memberikan kwitansi. Secara serah terima itu sudah terjadi. Ya, cuman secara aspek hukum itu kan belum cukup kuat. Makanya kita lengkapi lagi dengan ya ada tadi PPJB dan seterusnya. Jadi kebanyakan terjadi developer kemudian mangkrak itu pertama terjadi karena masalah lahan. Jadi tanahnya belum milik si developer. Nah, itu sudah kami jawab, sudah kita berikan bukti kepemilikannya. Bahkan pihak bank dalam hal ini itu kan posisinya hanya jaminan saja. Bukan milik bank. Ya, sekalipun mereka punya kewenangan nanti misalkan terjadi tadi istilah one prestasi lalu melakukan eksekusi, tapi tidak semudah itu. Ya, kami di Lembaga Bantuan Hukum selama ini memang biasa menangani teman-teman yang sudah ya diproses lelang. Ya, yang rata-rata itu menjadi sumber daya yang akhirnya hilang begitu saja. Kita pinjam dengan jaminan, tidak mampu bayar, lalu jaminan dilelang. Begitu saja. Dan sampai hari ini tidak ada satupun yang kami tangani itu lepas dengan cara lelang tadi. Ya, karena ada upaya-upaya hukum yang bisa kita tempuh. Jadi kalau dari sisi kita dengan pihak bank, insya Allah aman. Dan ini menjadi bagian dari perang dan keberpihakan kita. Ya, ya Allah umumkan perang, keberpihakan kita apa? Di antaranya adalah kita tidak mau lembaga-lembaga riba itu mengambil untung dengan cara seperti ini. Dan kita juga tidak mau uang kita yang kita setorkan ya dengan segera itu lalu kemudian mereka bisa edarkan lagi tuh. Itulah cara kami berperang. Kita habiskan pertanyaan hari ini ya. Sehingga nanti nggak perlu lagi hal-hal lain. Ya, itu yang saya maksud, beri kami kesempatan untuk fokus untuk membangun. Ya. Sebetulnya gampangnya gini. Karena mereka yang klaim, oh itu rumah saya, bukti mereka apa? Sampai di titik itu saja saya yakin mereka nggak bisa tunjukin bukti apapun selain kwitansi DP. Nanti kwitansi DP itu mesti nggak masuk ke Gangsar. Ini kan perumahan yang Gangsar, PT Gangsar gitu ya.
yang kita branding dengan pertama tadi itu. DP itu pasti tidak masuk ke gangsa. Di kwitansi itu ya. Lalu bagaimana ada orang yang datang mengklaim kepemilikan sesuatu yang pembayarannya saja tidak masuk ke izin PT-nya, ya. Gitu. Jadi dari sisi itu saya kira sudah. Dan selanjutnya tinggal, Bu silakan hubungi developer. Saya dapat bayar developer, saya dapat terima bukti kepemilikannya ini. Nah, setelah itu saya kira sudah bukan domainnya Bapak Ibu lagi. Gitu ya. Nama siapa? Ayo, lagi sini sebelah sini. Panggil aja Muhammad Arif. Ika Arif Yanti. Pak siapa Pak? Tanda tangan di bawahnya nama biar kita bisa langsung identifikasi. Ika. Boleh Bu?